kita harus memberikan pengertian. Prokes itu penting supaya orang tua, oh iya, gurunya saja prokesnya kuat, disiplin. Betul. Gitu kan. Nah, pasti anak-anak saya juga terjaga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di Serambi, Kota Barat Podcast ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nanti beliau yang akan menyampaikan perkenalannya. Beliau yang jelas cluenya itu seorang tokoh pendidikan yang handal ya, yang selalu mengamati dunia pendidikan khususnya di Kota Solo gitu. Jadi hari ini kedatangan tamu yang luar biasa ya. Kalau boleh tahu siapa namanya Bunda ini? Iya. Ini makhluk baru ya. Iya gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SD Muhammadiyah PK Kota Barat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama. Ini saya belajar dengan Pak Slamet ya. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Purwaning Tias, berasal dari guru yang kebetulan sekarang mendapat tugas menjadi pengawas sekolah SD. Menjadi pengawas sejak tahun 2015 Pak Slamet ya. Lama sekali ya. Iya, kalau gurunya lebih lama lagi Pak Slamet. Karena mungkin Pak Slamet belum lahir, saya sudah jadi guru. Ya, ini jadi saya muridnya ini ya. Saya jadi guru sejak tahun 1982. Wah. Luar biasa sudah ya Bunda ya. Hampir 40 tahun. Iya. 82 berarti umur saya 3 tahun Bunda. Berarti kan Pak Slamet murid saya. Iya. Luar biasa guys. Jadi sapaannya Bunda Tias nggih? Iya. Teman-teman itu hanya Bunda Tias gitu. Jadi beliau ini setiap saat yang selalu membimbing kita, khususnya SD yang ada di Solo ya, terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran ya Bunda. Insya Allah. Khususnya yang ada di Kota Solo, khususnya Kecamatan Laweyan Bunda. Iya ya, betul. Ya terima kasih Bunda. Jadi hari ini kita akan ngobrol terkait dengan trending topik sekarang Bunda. Iya. Trending topik pertama terkait dengan masalah corona Bunda. Iya. Kemudian saat ini ya baru rame-ramenya dalam tanda kutip diizinkan anak-anak masuk sekolah ya. Iya. Tentunya ini kan perlu kita persiapkan Bunda. Persiapkan terkait dari gurunya, kemudian sekolah, sarana dan prasarana, kemudian nanti bagaimana komunikasi kepada orang tua untuk meyakinkan. Karena kita yakin pasti saja ada orang tua yang mungkin ada rasa cemas, atau mungkin ada orang tua yang kapan sih masuknya kan begitu. Iya. Nah, ini Bunda yang pertama, menurut Bunda Tias terkait dengan PTM, khususnya terkait dengan teknis ya, kegiatan belajar mengajar itu seperti apa Bunda? Gitu. Iya. Karena memang kita harus menganut prinsip keadilan. Betul. Iya. Terima kasih Pak Slamet. Bicara tentang PTM ini, wah luar biasa. Jadi saya memang mungkin termasuk orang yang paling getol mendorong teman-teman supaya segera bisa melaksanakan PTM terbatas ini. Iya. Meskipun dulu kita sudah sebelum gelombang yang kedua itu teman-teman di Laweyan itu sudah melaksanakan simulasi PTM. Betul. Ya, setiap sekolah sudah berusaha. Tetapi setelah ada gelombang kedua, kemudian kita agak lama untuk PJJ lagi, kita mulai, dan ini diberi kesempatan luar biasa. Silahkan PTM terbatas, sehingga saya mendorong. Yang pertama disiapkan dan pemerintah itu support ya, luar biasa untuk Surakarta, yaitu vaksin. Untuk guru itu utama. Oh, yang pertama vaksin itu Bunda ya? Vaksin yang pertama itu harus vaksin, karena
meskipun vaksin itu tidak menjadi andalan utama, Andalan yang jaminan, paling ya. tidak iya itu kita sudah punya tameng. Dan vaksin itu kan 2 kali Pak Slamet nggih. Gitu. Ya, alhamdulillah SD Muhammadiyah PK sudah lolos semua ya. Sudah, alhamdulillah. Karena besok sudah ada panggilan lagi dan Muhammadiyah PK sudah tidak dipanggil karena sudah semuanya vaksin. Ini merupakan syarat karena siswa, guru setiap kali ketemu itu kan juga perlu harus betul-betul sehat. Karena apa? Kita itu modalnya bicara. Padahal kuplet itu dari kita bicara. Nah, maka kan harus yang pertama guru itu harus sudah vaksin. Jadi salah satu untuk meyakinkan orang tua untuk mau menyekolahkan lagi, guru harus betul-betul semua sudah vaksin. Betul. Nah, gitu. Itu vaksin memang betul sekali memberikan ketenangan pada orang tua. Selain vaksin Bunda apalagi mungkin? Ya, selain vaksin berarti kan guru itu harus mempersiapkan diri. Sekarang sudah menjadi kebiasaan baru. Sudah normal. Beda formatnya sudah berbeda. Sudah berbeda. Kalau dulu itu mohon maaf harus ada senyum, sapa, salam, sopan, santun. Sekarang senyum kita sudah ditutup. Maka yang pertama kita prokesnya setelah dulu. vaksin, maka prokes. Ini Bu Tias ketoknya galak banget Jadi ke sekolah-sekolah pasti prokes yang namanya masker itu harus rangkap 2. Ini Bunda Iya, karena tidak hanya melindungi diri tapi saya melindungi Pak Slamet sebagai teman saya. Begitu juga Pak Slamet melindungi saya. Nah, itu maka prokes 5 yang pertama adalah menutup dengan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun. Nah, ini dulu saya pernah main film, Pak. Main film. Main film. Iya, filmnya itu namanya My School My Home. My School My Home. Sekolahku rumahku. Sekolahku rumahku dengan UNICEF itu. Nah, di situ mensosialisasikan cuci tangan pakai sabun. Nah, di situ saya diplesetkan. Bu, kalau saya itu cuci sabun pakai tangan gitu. Wah, ini anak-anak. Nah, ternyata sekarang itu digunakan. Kita harus cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Ini luar biasa. Sekolah-sekolah langsung semua mempunyai wastafel. Itu memang harus semua. Di setiap kelas harus semua. Harus semua. Wah, ini yang jualan wastafel, alhamdulillah barokah gitu kan. Yang jualan tisu barokah. Jualan jeligen juga termasuk itu. Itu. Hanya memang saya melihat dengan adanya berawal dari munculnya corona itu harus merubah mindset baru terkait itu. Walaupun memang kalau kita bicara namanya cuci tangan, menjaga bersih udah lama itu. Tapi begitu muncul itu kok baru begitu Bunda. Iya, betul. Demikian juga dengan agama juga mengajarkan. Betul. Gitu. Makanya kan bener ya. Kalau kita itu wudu Pak Slamet ini bener kan? Kita minimal itu kan cuci tangan wudu itu kan 5 kali itu minimal loh. Minimal berarti kan memang sudah diajarkan bahwa kita harus cinta pada kebersihan. Apalagi ini ditambah dengan sabun akan lebih bersih lagi. Sih. Makanya memang perlu diberikan pengalaman. Salah satu pengalaman adalah diberikan virus-virus itu untuk memunculkan ini gira atau kesadaran bagaimana pentingnya menjaga kebersihan, cuci tangan. Termasuk juga nanti ini Bunda ketika kita berbicara juga diatur begitu. Betul Kalau dulu berbicara bisa dekat-dekatan Pak. Sekarang kan enggak boleh Dulu senyum-senyum, sekarang senyumnya diganti dengan memberikan tangan. Ini kan anak-anak juga harus dibiasakan. Ini karakternya kita sudah berbeda. Kalau dulu harus senyum, sekarang senyum nggak kelihatan. Maka pindahkan ke tangan kita mungkin dengan menganggukkan begitu sehingga anak-anak itu terbiasa ketemu siapapun. Harus merubah ini Bunda
merubah karakter dengan Kebiasaan. tujuan sama, bagaimana mendidik karakter bagi anak yang dulu mungkin assalamualaikum gini. Cium Nah, tangan. berarti ini harus kita rubah. Betul. Seperti apa kan gitu kan? Iya, iya, Ya iya. mungkin seperti ini atau dengan Oke, kode-kode oke, itu harus. dalam rangka ini pemberian karakter bagi anak gitu. Ya. Iya, iya. Itu juga insya Allah kalau anak-anak terbiasa di sekolah, itu di rumah juga begitu loh. Iya. Jadi kita itu punya corong yang luar biasa. Ketika kita membiasakan anak, ternyata jadi corong di rumah juga. Itu. Jadi ibu-ibu yang di rumah sok-sokan sing marahi malah putrane. lebih mandi ya. Orang Jawa mengatakan, "Kowe Iya. mandi nek saka putrane." Betul nggih ya. Sudah vaksin, gurunya itu disiplin Prokes, terkait prokes. iya. Ini Bunda terkait dengan PTM. Kan yang masuk tidak semua Bunda. Betul. Padahal kita harus adil, Iya, betul. baik yang PTM maupun yang Iya. tidak. Ya apalagi kalau sekolah di PK itu kan 3 kelas kan gitu. Tantangan gitu. Tantangan ini. Kalau menurut Bunda bagaimana Bunda? Ya, memang kemarin dari dinas terus terangnya memang setiap anak diingatkan supaya memberikan perlakuan yang sama. Betul. Ya, jadi misalnya kelas 1 masuk, ya semua kelas 1 masuk gitu. Sehingga anak-anak mendapat perlakuan yang sama. Sama. Ya, karena apa? Sudah ada masukan. Betul. Wah, ya enak. Misalnya kalau tidak sama ya, Pak. Iya. Misalnya jam 7 sampai jam 9, ada lagi jam 10 sampai jam 12 begitu. Enak no sing isu, berarti kan isih segar. gitu. Itu. Nah, terus enak no sing awan, isu letangi kawan gitu kan. Nah, itu yang seperti itu. Maka mari kita kaji bersama-sama. Betul, kita Karena kaji. setiap sekolah itu berbeda-beda. Mm-mm. Kalaupun yang bisa itu sebaiknya memang satu tingkatan bersama, Pak. Bersama. Ya, kebetulan misalnya di dalam satu kelas itu hanya mohon maaf itu kan sekarang itu karena zona itu merata. Merata. Jadi satu kelas mungkin hanya 15 anak, 16 anak, itu bisa masuk semua. Oh, gitu. Nah, bisa masuk semua dengan catatan tadi prokesnya. Prokes, Yang berikutnya adalah pengaturan jarak antara meja dengan meja berikutnya. Itu kemudian dilihat sirkulasinya Oh, bagaimana, gitu. ruangannya ukurannya berapa, begitu toh. Wah, luar Ya, biasa. sampai seperti itu. Makanya kan kami pengawas-pengawas harus turun ke sekolah-sekolah melihat bagaimana persiapan PTM itu, termasuk pengaturan tadi. Terus jangan lupa MCK-nya juga, Betul. toiletnya ya. Jadi PHBS-nya, perilaku hidup bersih sehatnya kita tingkatkan lagi. Iya. Itu. Luar biasa ya Bunda Yasin ya. Wah. Sampai turun ke lapangan ya. Iya, harus itu. Kalau selat itu turun gunung gitu ya. Dalam rangka mengumpulkan masalah, Betul. bukan uang masalah Iya, itu. iya, iya, betul. Jadi Mengumpulkan permasalahan terkait dengan tadi praktek di lapangan seperti Iya. apa. Karena mungkin menurut kita bisa, tapi justru terjun ke lapangan loh kok seperti ini beda. jadinya kan Iya, gitu. iya, iya. Jadi kemarin sampai saya tetap komunikasi dengan Betul. terutama Pak Sekdin itu sering saya komunikasi dengan beliau karena beliau memang mengisyaratkan Bu Tias tolong pantau yang ada di lapangan, berikan laporan sehingga kami nanti bisa mengemas Betul. seperti apa PTM yang akan datang. Betul. Nah, ternyata Pak Sekdin mengatakan ini opsional karena setiap sekolah punya sendiri-sendiri ciri khas sendiri-sendiri. Mungkin ada sekolah yang bisa, tapi ada juga sekolah yang tidak. Nah, ini Betul. diberikan kesempatan, Iya. ya, diberikan kesempatan asal pelayanan kepada siswa tetap optimal. Betul. Tetap optimal. Kita harus, kalau dulu Nyon Sewu guru itu kan pukul 7 sampai pukul berapa, Pak? Kalau guru pukul 3 ya? Ya, pukul 3. Pukul 3 sudah. Sekarang 24 jam. 24 jam. Kalau misalnya itu pembelajarannya pakai HP,
orang tuanya itu hanya punya satu HP, orang tuanya bekerja, pulangnya baru pukul 5 sore, dia baru bisa mengerjakan kan setelah pukul 5. Iya, betul. Maka gurunya juga harus bisa melayani. Gitu. Tidak usah jauh-jauh, saya saja termasuk cucu saya itu. Iya, ya Allah. Saya jadi Google Meet kalau jam 8 sampai jam 9. Nah, ini kan cara baru. Kalau dulu mungkin tidak mungkin terjadi. Pukul 8 anak-anak sudah tidur. Ternyata sekarang pukul 8 anak-anak ketika masih belajar dia oke saja. Iya sih memang apa ya, perlu diperhatikan secara detail Bunda terkait dengan kegiatan PTM. Bagaimana kita memberikan rasa keadilan baik yang PTM maupun yang daring itu gitu. Maka salah satunya juga ini mungkin ya tadi terkait dengan HP dan lain sebagainya, kuota. Nah, maka yang terpenting ini yang kita perhatikan adalah komunikasi. Tentunya ini penting sekali dalam rangka untuk meyakinkan kepada orang tua. Harus seperti apa sih Bunda kan begitu? Iya, orang tua ya. Bagaimanapun juga orang tua itu sahabat kita. Betul. Ya, jadi komunikasi dengan orang tua itu kalau dulu sudah ada, sekarang lebih diintensifkan. Karena apa? Kita harus tahu bagaimana anak-anak di rumah, kebiasaan sekarang setelah ada pandemi seperti apa. Itu orang tua harus memberikan kepada guru. Ya, begitu juga guru. Butuh apa tuh dari anak-anak? Kebiasaan apa yang ada di rumah? Berikan kesempatan guru itu menjadi orang tua di sekolah dan orang tua menjadi guru di rumah. Betul sekali, ya. Jadi tidak terasa bahwa anak-anak itu ternyata di rumah pun belajar. Gitu kan Pak Slamet kan sering memberikan tugas pada anak-anak, ayo membantu orang tua. Misalnya apa? Membuat teh, kemudian apalah, itu kan sebetulnya pelajaran. Jadi memang ini satu bentuk komunikasi dengan tujuan ya ini mengumpulkan data. Data bagaimana toh anak di rumah itu. Di samping juga mungkin keluhan orang tua kepada anak-anak ketika mendampingi, karena memang masa daring ini gurunya bukan Pak Guru, gurunya orang tua itu. Iya, itu yang berubah di situ. Jadi kita justru harus lebih dekat lagi kepada orang tua supaya kita bisa mentransfer ini loh cara membelajarkan kepada anak. Sehingga orang tua, biasanya orang tua itu lebih pintar loh dari gurunya. Betul. Tetapi anak itu lebih percaya pada gurunya. Ini tantangan loh. Saya itu nek nerangke anakku dhewe, anakku ora percaya. Makanya ini harus orang tua diberikan masukan bahwa cara menerangkan, misalnya matematika ya Pak ya, perkalian itu kan sebetulnya penjumlahan berulang. Nah, itu anak-anak bisa belajar di rumah juga dengan cara minum obat kok 3 kali 1. Nah, ini kan sebetulnya juga penerapan di matematika. Iya, supaya orang tua itu lebih. Iya, betul. Iya, ini kan proses, kalau tadi kan proses daring total ya. Itu. Nah, ini Bunda meyakinkan untuk masuk PTM. Tentunya kan setiap orang tua punya pandangan yang beda-beda, pasti gitu. Iya, betul. Iya. Nah, ini kan kalau ini secara psikologi ya, jadi kejiwaan. Jadi meyakinkan bahwa kami itu guru di sekolah itu sudah vaksin. Betul. Ya, itu harus. Kemudian kita selalu prokes 5 langkah yang kita terus kita buktikan bahwa guru ini prokesnya ketat. Prokesnya harus, saya sering loh Pak Slamet kalau ke sekolah-sekolah rodok galak, ayo itu tidak boleh berkerumun gitu kan. Orang tua, sopo toh, pernah juga saya ditulis, ibu dari mana gitu, terus dilihat tas saya kan ada tulisannya, itu dasar. Pada siapapun kita harus memberikan pengertian, prokes itu penting supaya orang tua, oh iya gurunya saja prokesnya kuat, disiplin gitu kan. Nah pasti anak-anak saya juga terjaga. Gitu. Jadi harus itu kita harus disiplin. Berarti guru itu dimulai dari keteladanan dulu. Betul. Dari seorang guru, Dan komunikasi. Ya ini memang luar biasa nih. Artinya begini, jadi memang
sebelum masa ini Bunda, sebelum ada corona, kemudian kita masuk corona, itu kan terjadi semacam hijrah yang besar-besaran. Iya, dari betul. mulai mengajar Hijrah, ke daring, kemudian sudah menemukan formula baru, bagaimana proses pembelajaran daring kan begitu kan. Nah kemudian baru-baru ini memang kita harus hijrah lagi dari daring total menuju ke tatap muka. Ini sangat berbeda. Artinya memang kita harus hijrah. Nah sekarang itu move on ya. Move on. Nah gitu. Jadi guru yang tadinya ngaku. Guru yang tadinya tidak berteriak terus, nah ini kan, nah ini kan harus kita siapkan betul ya. Betul. Move on ke PTM. Ya. Gimana Bunda? Ya, saya yakin teman-teman guru itu profesional semuanya. Guru itu saya bangga kok dengan guru. Kalau melihat mohon maaf profesi yang lain ketika pidato tidak sebaik guru. Iya. Guru itu sudah terbiasa tertata. Betul. Guru itu selalu membuat perencanaan sehingga ketika dulu mohon maaf dari sebelum corona, kemudian ke corona, harus pindah jadi PJJ gitu kan. Yang tidak bisa IT belajar, tidak bisa yang paling sederhana saja pakai fit call gitu kan. Nah, itu kan sudah perubahan. Nah sekarang kita akan kembali lagi. Nah sedangkan kembalinya sekarang adalah muridnya lebih sedikit, ya toh. Ini kita harus bisa membagi hati, karena yang separuh di rumah loh. Nah kita harus bisa antara di rumah dengan di sekolah memberikan pelayanan yang sama, sehingga anak-anak merasa nyaman. Kita sebagai guru bisa memberikan pembelajaran daring yang menyenangkan. Begitu juga memberikan tatap muka juga yang menyenangkan. Ini kan guru tambah pinter. Move on-nya ke lebih baik, hijrahnya ke hijrah yang lebih baik gitu. Memberikan pelayanan betul-betul nyata. Kalau dulu kan hanya sekedar gitu saja, tapi sekarang nyata. Ini semoga guru-guru, dan saya yakin SD Muhammadiyah PK itu semuanya sudah siap dengan move on ke PTM. PTM saya lihat luar biasa loh. Sejak hari pertama latihan PTM itu anak-anak itu sudah pengen PTM gitu kan. Gitu. Meski kelas 1 itu loh Pak Slamet, saya kan ketemunya anak kelas 1. Iya aku senang Bu PTM, tapi tetap harus dimotivasi. Karena nyun sewu anak-anak sosokan nanti kan kita PJJ jadi belajarnya nanti tidak apa-apa gitu kan. Nah sekarang kita timbulkan lagi supaya semangat belajarnya PTM, bangun pagi lagi ya. Biasanya bangun tapi karena PJJ bisa tidur lagi gitu kan. Bangun pagi tidur lagi. Kayak lagu itu ya. Itu. Nah sekarang harus ditimbulkan lagi supaya semangat. Ya sih memang bagaimana mengembalikan move on yang sudah baik. Dengan ada suatu hal maka harus dirubah semuanya kan gitu. Ya salah satunya memang kita betul-betul bisa mengambil hikmah Bunda nggih. Dari selama perjalanan corona, ya tadi minimal IT, bahkan membuat video kayak pemain sinetron itu ya. Luar biasa. itu. Jadi ini PTM, jadi meyakinkan pada orang tua. Terus ini yang terakhir Bunda, menurut Bunda Tias, apakah ada kemungkinan nanti masuk semua Bunda? Ini menurut Bunda sendiri ya, bukan. Kalau menurut saya loh ya, perkiraan ini seperti bukan anu ya. Enggak. Ini hanya perkiraan saja. Perkiraan saja, bukan itu. Kalau perkiraan saya enggak mungkin. Enggak mungkin kembali. Kalau saya supaya lebih kita menerima, kita bersyukur ya. Bersyukur itu kita berdamai. Kita berdamai dengan keadaan ya. Kita bisa menerima ini juga dari Allah loh. Iya kan? Mau apa kita? Semua dari Allah, maka kita kembalikan. Sudah kita berdamai artinya kita bersyukur. Ya Allah, saya diberi kesempatan mengikuti pandemi ini. Saat cuci tangan. Jadi sergap cuci tangan gitu kan. Mandi sore. Mandi sore. Kemudian ini tutup, ini ternyata lebih saya nyon sewu batuknya sudah berkurang juga kan, tidak sekarang batuk ini kan. Nah, dengan seperti ini berarti kan kita ambil hikmah saja. Nah, kalau saya
udah ambil hikmahnya, kemudian besok misalnya masuknya itu separuh-separuh seperti ini kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Memang konsep kembali new normal PTM sementara seperti ini, iya, Bunda, ya? Iya. Nah, gitu. Dan nanti kita kan namanya virus itu masuk terus hilang blas. Dulu kan udah pernah juga toh ada misalnya flu. Dulu kan flu yang pertama itu juga seperti ini kan pandemi dulu. Sekarang flu sudah biasa. Nah nanti suatu ketika mungkin corona ya seperti biasa. Hanya karena kita sudah prokes sudah kan bisa terlindungi. Sudah tahu ilmunya dari pengalaman itu. Ya itu saja kan. Jadi tidak mengeluh, aduh ini kalau mengeluh saja malah. Jadi memang kalau saya ambil kesimpulan Bunda, jadi dengan hari ini kita ngobrol bareng ini, satu, bagaimana meyakinkan orang tua. Yang kedua adalah komunikasi, kemudian kesiapan sekolah, baik sarpras maupun gurunya yang harus vaksin, dan yang tidak kalah penting adalah sebuah keteladanan. Iya. Gitu. Itu keteladanan itu kan intinya seorang guru. Guru itu harus menjadi teladan. Kan SD PK ini kan sudah sekolah ramah anak. Amin. Itu sekolah ramah anak itu kan sudah ada, sehingga sebetulnya sudah ada ini sejak dulu itu PK sudah melakukan, hanya di sini sekarang harus lebih disiplin lagi, latihan lagi sehingga bisa melayani. Udah terbukti kok. Nah, tinggal kita untuk apapun nanti akan dipakai PTM yang seperti apa, tidak masalah. Betul. Tentunya ini sebuah proses itu, ya. Ya, betul, proses untuk menjadi sebuah kepintaran. Tapi saya tertarik dengan satu kata, keteladanan. Ini penting sekali. Iya, itu harus selalu di apa ya, di dalam hati kita sebagai seorang guru. Teladan itu, mohon maaf, meskipun tidak ada siapa-siapa, saya tetap harus berbuat baik. Itu kan teladan. Jadi salah satunya adalah melaksanakan prokes. Iya, betul. Kadang kita nggak sengaja duduk sendiri atau copot. Nah, itu, iya. Makanya Bu Tias itu paling galak Pak Slamet. Untuk galak kebaikan dalam rangka membentuk kedisiplinan. Ya, betul. Ya, jadi ingin Indonesia itu maju. Betul. Ingin pendidikan ini maju supaya bisa terlaksana dengan baik. Prokesnya harus ketat. Kita memberikan teladan, gitu. Teladan itu kan baik untuk anak kita, siswa kita, lingkungan kita. Guru kan seperti itu, menjadi teladan di mana-mana. Teladan bagi anak-anak, teladan bagi sekolah, teladan bagi lingkungan. Betul. Ya. Sip. Baik, terima kasih Bunda. Nggak terasa ya. 30 menit kita ngobrol, ternyata banyak sekali tuh ya. Satu hanya siap 3 pertanyaan tapi baik suka ternyata. Habis juga ya. Habis juga. Ya, ternyata memang kalau kita kaji lebih dalam terkait dengan persiapan PTM ya betul harus kita siapkan betul dalam rangka untuk satu meyakinkan kepada orang tua, kemudian pemberian pelayanan yang super eksklusif bagi orang tua dan anak-anak. Ya, harus eksklusif. Terima kasih Bunda waktunya. Sebentar. Ada yang terendah. Kan dibalik. Sekarang saya boleh tanya pada Pak Slamet ya. Monggo Bunda. Jangan serius-serius Bunda. Enggak lah Pak Slamet. Saya kan bersahabat dengan Pak Slamet sudah lama sekali. Saya ingin tahu Pak Slamet kiatnya apa sih kok menjadi guru di sini, sekolahnya menjadi sekolah dambaan. Nah, saya pengen tahu kiatnya menjadi guru di sini gimana Pak Slamet? Yang pertama memang itu yang jelas namanya belajar itu proses Bunda. Jadi tidak tahu menjadi tahu. Nah, ketika proses tidak tahu menjadi tahu kan ada langkahnya. Satu, minta masukan dari Bu Tias dan begitu kan. Yang kedua, mengalami kegagalan, mengevaluasi. Disitulah nanti akan menjadi apa namanya Bunda? Pembelajaran yang menarik. Karena memang ketika harus pintar ya kita harus mengalami namanya gagal. Yang tidak kalah penting adalah mengevaluasi kegagalan itu. Maka akan menjadi guru yang nyaman. Luar biasa. Oke. Paling terakhir Bunda, sebuah pernyataan untuk SDPK Bunda.
kira-kira apa untuk SDPK? Luar biasa. Saya itu belum pernah menjadi guru PK ya, belum pernah menjadi apa di PK, enggak pernah. Tapi ketika lomba itu saya masuk ke PK gitu kan. Terus ada apa gitu, saya pernah juga diundang deh ngulu PK pada waktu itu untuk apa lah. Ini kok sekarang saya mendapat kesempatan diundang podcastnya PK, ini kan luar biasa. Semoga semakin hebat SDPK ya. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Amin. Ya. Itu yang utama. Gurunya semakin oke. Amin. Prestasinya dan luar biasa prestasinya. Meskipun pandemi prestasinya itu Mbak siapa ya? Yang kemarin itu saya juga bersahabat dengan ibunya itu. Mbak Syasha. Yang ibunya skincare itu loh. Ibunya dokter. Oh, Dokter Ibra. Itu kan. Mas Atar Ibra itu ya. Nah, itu kan berprestasi kan, sampai LPMP mengundang. Itu kan. Ya. Itu saya tetap bersahabat meskipun bukan wali murid di tempat saya, tapi beliau baik dan sampai sekarang pun. Ya, memang beberapa hal ketika anak pintar itu tidak hanya guru, Bunda. Betul. Orang tua yang setia mendampingi, sekolah memfasilitasi, guru yang selalu belajar. Iya, teladan selalu belajar. Terima kasih Bu Tia, hari ini kita sudah ngobrol bareng terkait dengan PTN terbatas. Semoga ini menjadi wawasan kita untuk bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak kita untuk lebih baik menuju new normal. Saya selaku host, kalau ada salah kata minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Muhammadiyah PK. Amin.